Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bisa bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Kasyfus Syubuhat setelah kita beberapa pertemuan libur ya. Insyaallah kita mulai ta'lim normal lagi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita pembahasan Kasyfus Syubuhat, kita sudah sampai pembahasan jawaban ahli tauhid terhadap syubhat orang-orang musyrik. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, untuk membantah orang-orang musyrik, orang yang melegalkan kemusyrikan, kita bisa menjawab mereka dengan dua jawaban. Pertama, jawaban mujmal secara umum. Kedua, jawabun mufassal, jawaban secara terperinci. Jadi ada jawaban secara umum, artinya mencakup semua syubhat orang-orang musyrik, dan ada juga jawabun mufassal, jawaban terperinci, artinya membantah satu persatu syubhatnya orang musyrik. Nah, ini jawaban terhadap syubhatnya orang-orang musyrik. Adapun jawaban secara umum terhadap syubhat orang-orang musyrik sudah kita bahas. Kata Syekh di sini, kalau misalkan mereka, nah, misalkan orang-orang musyrik itu, orang yang melegalkan musyrik itu, mereka melegalkan kemusyrikan dengan menyebutkan firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, kalau ada orang pembela kemusyrikan membawakan ayat ini, ketahuilah wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka. Maksudnya apa? Mereka menggunakan ayat ini untuk menyatakan, nih, yang dikubur ini adalah wali Allah. Jadi ketika saya meminta kepada dia, berdoa kepada dia, ini bukan kemusyrikan, yang gitu. Jadi ini boleh dengan alasan apa? Ini wali Allah, nah gitu. Atau kata Syekh, mereka berdalil dengan syafaat, bahwasanya syafaat itu benar, dan bahwasanya para nabi itu memiliki kedudukan sisi Allah. Maksudnya apa? Mereka akan berkata kepada kita, kamu mengakui tidak syafaat itu benar? Bahwasanya orang soleh bisa memberikan syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat. Kamu yakin tidak? Nah, kalau kamu yakin, inilah yang kami lakukan. Kami minta syafaat kepada nabi, kepada orang soleh, dan mereka punya kedudukan di sisi Allah. Dan ini bukan syirik. Nah, ini maksudnya mereka membawakan ayat-ayat yang sebenarnya nggak nyambung dengan maksud mereka. Artinya itu bukan dalil tentang bolehnya melakukan syirik, bolehnya meminta syafaat kepada orang mati, bukan. Tapi mereka bawakan ayat yang maknanya bisa ke kiri kanan, ke arah yang mereka inginkan. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kata Syekh, kalau mereka membawakan ayat-ayat tadi atau menyebutkan perkataan Nabi yang digunakan untuk melegalkan kebatilan mereka, sedangkan engkau tidak mengetahui maknanya. Jadi artinya gini, mereka menyebutkan hadis Nabi. Hadis Nabi ini sepertinya baru dengar, apa ini? Saya nggak pernah dengar hadisnya sepanjang seumur hidup saya. Ini aneh hadisnya. Nah, kalau mereka bawakan ayat-ayat alasan tadi dan hadis Nabi yang tidak dipahami, maka jawablah itu dengan perkataan Allah, bahwasanya Allah dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya orang yang di dalam hatinya ada penyakit suka mencari ayat-ayat yang samar-samar. Karena ayat dalam Al-Quran itu ada yang muhkam, mutasyabihat. Muhkam artinya terang, jelas maknanya, diketahui oleh semua orang. Sedangkan mutasyabihat, samar. Ini samar maksudnya menurut sebagian orang samar, sebagian tidak. Tidak dipahami oleh semua orang. Nah, orang-orang berpenyakit suka ngambil yang samar-samar, meninggalkan yang terang. Nah, ini maksudnya. Ya. Maka kalau tadi ada orang yang melegalkan kemusyrikan membawakan ayat-ayat tadi, sebenarnya ayatnya jelas bukan melegalkan kemusyrikan, gak nyambung sebenarnya. Karena ayat tadi, wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka. Apakah ada di sini perintah untuk minta
syafaat kepada wali? Ada nggak? Ada kan? Ayatnya cuma membahas wali Allah itu punya kedudukan. Apa kedudukannya? Punya kemuliaan. Kemuliaannya apa? Mereka tidak akan khawatir atas apa yang sudah berlalu, tidak khawatir menghadapi hari kiamat nanti, dan tidak bersedih atas apa yang sudah berlalu. Ini saja. Ini ayat ini berbicara tentang keutamaan wali, bukan perintah untuk meminta tolong pada wali. Jelas ya? Sebenarnya ayatnya nggak nyambung dengan maksud mereka, tapi mereka paksa-paksakan kepada maksud mereka. Ini maksudnya. Dan ini kebiasaan ahli bid'ah. Mereka suka memaksakan ayat untuk ditarik ke arah yang mereka inginkan. Mereka punya prinsip i'taqid tsumastadil. Yakini dulu baru cari-cari dalil. Ini kebiasaan ahli bid'ah kayak gitu. Orang-orang sesat gitu. Pokoknya yakini dulu, nanti baru cari-cari dalil. Walaupun ayatnya nggak sesuai dengan maksud mereka. Walaupun hadisnya tidak sesuai dengan maksud mereka, mereka tarik ke situ. Jelas apa ya? Ini contohnya nih. Jadi kata Syekh nih, kalau ada orang yang membawakan ayat-ayat tadi, apa perkataan yang nggak jelas, apa hadis Nabi yang terasa asing, maka kata Syekh, jawablah dengan kabar dari ayat Allah yang menyebutkan bahwasanya orang-orang berpenyakit suka mencari yang samar-samar dalam Al-Quran, meninggalkan yang terang dan jelas. Nah ini kebiasaan Syekh menyuruh kita untuk berkata kepada mereka. Jadi kalau mereka melegalkan kemusyrikan, maka katakan kepada mereka, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berpenyakit, dalam hatinya ada penyakit, suka mencari yang samar-samar dan meninggalkan yang jelas. Padahal kata Syekh, apa yang aku sebutkan kepadamu, katakan kepada mereka, yang aku sebutkan kepadamu bahwasanya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah lah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, ini sudah jelas. Kenapa cari yang samar-samar? Karena orang-orang musyrik dulu mengakui bahwasanya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta adalah Allah. Ya, mereka meyakini seperti itu. Dan bahwasanya mereka, kekafiran mereka bukan karena menolak tadi. Orang musyrik zaman dahulu, musyrik Quraisy, mereka tidak dikatakan kafir bukan karena menolak bahwasanya Allah pencipta, enggak. Bukan karena menolak bahwa Allah penguasa, pengatur alam semesta, enggak. Mereka kafir karena apa? Ibadahnya pada selain Allah. Mereka meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Mereka yakin, tapi mereka bisa kafir bukan karena menolak itu, tapi karena apa? Beribadah pada selain Allah. Mereka meminta syafaat kepada berhala mereka, kepada orang soleh, kepada malaikat, kepada jin dan semacamnya. Inilah yang menyebabkan mereka kafir, ya Bapak ya. Nah, yang seperti ini jelas sudah dibahas oleh Syekh pada pertemuan sebelumnya. Jadi Syekh nggak ngulangi lagi supaya kita ingat aja bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwasanya Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Ini pertama. Kedua, ayat-ayat sudah berlalu sudah menunjukkan bahwasanya kekafiran musyrik zaman dahulu bukan karena menolak semua tadi. Menolak pencipta, penguasa, pengatur alam semesta adalah Allah. Tidak. Mereka tidak menolak itu. Mereka meyakininya. Tetapi mereka dikatakan kafir karena beribadah pada selain Allah. Ini ayat yang menyebutkan itu sangat muhkam, terang, jelas. Maka bagaimana bisa ayat yang jelas itu mereka campakkan, lalu diambil yang ayat-ayat yang samar? Jelas ya? Ini maksud Syekh ini. Nah, ini kata Syekh, wa hadza amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'na. Ayat yang sudah membahas tentang kekafiran orang musyrik zaman dahulu, kekafiran mereka karena apa? Ini perkara yang terang, jelas, dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengubah makna. Tidak ada. Ya contohnya ayat dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul, bertanya kepada mereka, ini siapa maksudnya mereka ini? Musyrik Quraisy ya, musyrik zaman beliau. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah.
Nah, berarti orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah dan gembong musyrikin Quraisy lainnya, mereka semua meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jelas tidak ini ayatnya? Jelas kan? Nggak ada bisa tafsiran belok kiri kan? Jelas ini. Nah, yang seperti ini sudah jelas. Bagaimana mereka orang-orang musyrik ini, orang yang membela kemusyrikan, para penyembah kubur, bagaimana bisa meninggalkan ayat ini lalu mengambil ayat yang samar, hadis yang masih samar, meninggalkan yang jelas. Ini maksud Syekh. So jelas ya. Nah, kata Syekh, ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwasanya Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini jelas. Dan ayat-ayat yang menyebutkan kekafiran orang musyrik gara-gara mereka bergantung pada malaikat, nabi, wali dengan beribadah pada mereka ini pun jelas. Nah, adapun wa ma dzakartahu li ayyuhal musyriku minal qur'ani au kalaman nabi la a'rifu makna. Adapun yang engkau sebutkan kepadaku wahai orang musyrik, Syekh menyebutkan musyrik karena mereka membela syirik. Adapun yang engkau sebutkan kepadaku wahai musyrik berupa ayat Al-Qur'an atau perkataan nabi, aku tidak tahu maknanya. Ini Syekh arahkan kepada orang yang awam, ya, maksudnya orang yang tidak mendalami Al-Quran hadis secara mendalam, yang baru belajar. Misalkan ada orang melegalkan syirik, bawakan ayat yang serasa asing, ayat ini kok orang ini kok dipakai untuk membolehkan minta tolong pada orang mati, tapi saya sering dengar ayat ini kok kayaknya enggak seperti itu, jadi kelihatan samar. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka katakan, kata Syekh, apa yang kau sebutkan ini samar. Sedangkan apa yang saya yakini, saya sebutkan kepadamu, ayat-ayatnya jelas. Sedangkan apa yang kau sebutkan ini, entah ayat Al-Quran atau hadis, saya tidak tahu maknanya. Ini bagi yang awam. Walakin, tapi kata Syekh, aqalu anna kalamallahi la yatanaqab. Akan tapi aku pastikan bahwasanya perkataan Allah tidak mungkin bertabrakan. Tidak mungkin bertabrakan, bertentangan. Wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahi azza wajal. Dan aku yakin, aku pastikan bahwasanya perkataan Nabi tidak mungkin bertentangan dengan perkataan Allah. Nah, ini jawabannya. Ini jawaban telak untuk mereka. Artinya gini, sekali lagi, kalau misalkan mereka membawakan ayat-ayat yang masih samar maknanya, begitu juga hadis yang terasa asing di telinga kita, bukan hadis yang masyhur yang melegalkan kemusyrikan. Maka kalau kita selama ini bukan seorang ahli ilmu yang mendalami hadis, baca hadis puluhan hadis, ratusan hadis, maka kita katakan kepada dia, saya sudah sampaikan kepadamu ayat-ayat yang terang, ayat yang jelas maknanya, yang menyebutkan sebab kemusyrikan orang-orang zaman dahulu. Adapun yang kau sebutkan, saya tidak tahu maknanya. Maksud kamu bawakan ayat ini, saya nggak tahu maksud kamu itu apa, saya nggak paham. Tapi saya yakin perkataan Allah tidak akan bertentangan ini. Tidak, perkataan Allah tidak akan bertentangan, dan perkataan Nabi juga tidak akan bertentangan dengan perkataan Allah. Artinya apa? Jadi kita disuruh untuk membantah orang musyrik ini, bahwasanya kamu menyebutkan ayat, saya menyebutkan ayat saya jelas, ayat kamu samar, dan saya yakin dua ayat ini tidak akan bertentangan. Karena itu dahulukan yang mana? Terang, yang samar ditarik yang terang, ini maksudnya. Dan kamu menyebutkan hadis, saya menyebutkan hadis yang saya sampaikan jelas dalam Sahih Bukhari misalkan. Hadis yang kamu sebutkan saya nggak tahu maknanya apa, riwayat siapa, saya nggak tahu nih. Tapi saya yakin kalau itu sahih tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih juga, karena yang saya sampaikan jelas, yang kamu sampaikan samar, yang samar ditarik yang jelas. Ini insya Allah jelas ya. Ini seperti ini jawaban mujmal secara umum. Ini jawaban mujmal ini mungkin cocok untuk orang yang awam, ya, bukan seorang penuntut ilmu, bukan seorang ahli ilmu. Jawaban secara umum, dan ini pun sudah cukup menohok mereka, ibaratnya menusuk jantung mereka. Karena apa? Secara tidak langsung, ketika mereka suka mengambil ayat yang samar-samar maknanya, maka mereka terkena firman Allah Ta'ala, adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang
samar. Nah, berarti mereka punya penyakit. Nah, itu maksudnya ya. So jelas ya. Ini maksudnya. Maka kata Syekh di sini, wa hadza jawabun sadid walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah taala fala tastahin bih. Ini jawaban yang benar. Akan tetapi yang memahaminya hanyalah orang yang Allah beri taufik kepadanya. Maka jangan meremehkannya. Artinya walaupun jawaban secara umum ini jawaban yang cukup menohok mereka, menohok orang yang membela kebatilan. Dan yang seperti ini hanya hanya dipahami oleh orang yang Allah berikan taufik. Maka jangan remehkan itu. Artinya walaupun jawabannya mujmal itu udah bagus. Kalau kita bisa memberikan jawaban, berarti tandanya kita diberikan taufik oleh Allah. Ya, jelas apa ya? Fa innahu kama qala ta'ala, karena sungguhnya itu sebagaimana firman Allah taala, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidak ada yang menerimanya kecuali orang-orang sabar, dan tidak ada yang menerimanya kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Nah, ini jawaban untuk syubhat orang-orang musyrik secara umum, secara mujmal. Jadi jawabannya tadi kita ringkas lagi Bapak. Jadi kalau ada orang musyrik, ini bukan orang musyrik aja, orang yang melegalkan bid'ah misalkan, melegalkan maksiat, dia menggunakan ayat, hadis yang maknanya bisa dipahami A atau B. Sedangkan yang kita bawakan kepada dia maknanya jelas A, nggak bisa dibelokkan B atau A. Maka kita katakan kepada dia untuk membantah dia secara umum. Kita katakan dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang di dalam hatinya ada penyakit suka mengambil yang samar, meninggalkan yang jelas dan terang. Apa yang saya sampaikan jelas, apa yang kau sampaikan samar, berarti engkau punya penyakit. Nah itu Bapak. Ini jawaban secara umum, tapi ini cukup menohok dia, cukup istilahnya menusuk ke jantung dia. Karena orang ini secara tidak langsung kena cap apa? Orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah itu maksudnya ya. Ini jawaban secara umum ya. Adapun jawaban secara terperinci, Syekh menyebutkan di sini. Wa ammal jawabul mufassal fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun katsirah ala dinir rusul wa yasudduna bihan nas anhu. Adapun jawaban secara terperinci, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah memiliki banyak penentangan, bantahan terhadap agama para rasul. Dengannya mereka menghalangi manusia dari agama para rasul. Nah, artinya Syekh ini akan menyebutkan sebenarnya jawaban terperinci ini banyak. Kalau kita mau jawab secara terperinci, syubhat mereka pun banyak. Jadi ini supaya kita sadar bahwasanya jawaban orang-orang musyrik itu punya syubhat. Syubhat mereka tidak satu dua, banyak. Maka kita untuk membantah mereka bisa dengan dua cara tadi. Jawaban secara mujmal, secara umum, bisa jawaban secara terperinci. Bagusnya dua-duanya dipakai. Jelas Bapak ya? Nah, apa saja jawaban secara terperinci terhadap syubhat mereka? Nah, Syekh baru menyebutkan satu persatu sih. Nah, mohon konsentrasi nih. Ini butuh konsentrasi masalah tauhid ini. Jadi Syekh di sini akan menyebutkan jawaban secara terperinci. Syekh menyebutkan syubhat mereka yang paling besar. 3 syubhat mereka yang paling besar. Syubhat mereka yang paling besar ada 3. Syekh akan menyebutkan bantahan satu persatu terhadap syubhat mereka. Jadi syubhat mereka ada banyak Bapak ya. Syubhat orang-orang musyrik itu ada banyak. Nah, cara membantah mereka ada 2 cara. Pertama, menjawab secara umum syubhat mereka, semuanya secara terperinci, secara menyeluruh. Bisa secara terperinci satu persatu. Dan secara terperinci pun dibagi 2. Ada syubhat yang paling istilahnya paling besar, paling parah, ada syubhat yang paling ringan, menengah dan ringan. Syekh memulai dengan syubhat mereka yang paling besar. Kenapa dikatakan besar? Karena banyak orang yang terjatuh dalam syirik karena syubhat ini. Jelas ya? Apa saja syubhat mereka? Syekh menyebutkan sini. Minha, di antara syubhat mereka, qauluhum, yaitu perkataan mereka, nahnu la nusyriku billah
bal nashhadu annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa' wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra fadlan an Abdul Qadir aw ghairi walakin ana mudnib wassalihuna lahum jahun indallah wa atlubu minallahi bihim. Nah ini syubhat mereka yang paling besar Bapak ya. Di sini kata Syekh, di antara syubhat mereka yaitu perkataan mereka, kami tidak menyekutukan Allah. Bahkan kami bersaksi tidak ada yang bisa menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat dan memberikan bahaya kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya kami juga yakin Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri. Tidak bisa. Apalagi Abdul Qadir. Abdul Qadir atau selainnya. Abdul Qadir siapa kira-kira? Abdul Qadir Jailani yang paling masyhur. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun gitu. Kalau sebut Abdul Qadir, identiknya itu Abdul Qadir Jailani. Walaupun Bapak perlu kita ketahui, Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari keyakinan orang-orang musyrik. Ya, beliau termasuk nama beliau dicatut oleh kaum sufi untuk melegalkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri dalam kitab beliau Al-Ghunyah, beliau menyatakan memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah langsung tanpa perantara. Sedangkan orang yang mengaku mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani minta kepada siapa? Pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka lebih mendahulukan Syekh Abdul Qadir Jailani dibandingkan Allah. Nah ini. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menolak semua itu. Beliau seorang ulama ahlus sunnah, bermadzhab Hambali. Ya, bermadzhab Hambali dan tentu saja bertentangan dengan pendapat kaum sufi. Beliau sangat keras. Bahkan beliau pun bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Beliau punya kitab punya itu, saya lihat download ini ya. Di situ beliau menyebutkan bantahan terhadap Mu'tazilah, terhadap Asy'ariyah. Sebutkan beliau. Jadi kalau ada yang menyatakan beliau seorang sufi, kita bantah tidak. Apalagi kalau menyatakan beliau Asy'ari. Karena beliau sendiri dalam kitab itu membantah akidah Asy'ariyah. Tentu nggak mungkin ya. Tapi herannya orang-orang Asy'ari mengagungkan beliau. Padahal beliau sendiri membantah mereka. Disebutkan namanya Asy'ariyah. Jelas Bapak ya? Sebutkan ini adapun kesatan Asy'ariyah begini-begini, sebutkan oleh beliau dalam kitab beliau. Cuma herannya mereka justru mengagungkan ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Harusnya kalau mereka memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka menuruti apa yang beliau sampaikan. Jadi ketika beliau membantah Asy'ariyah, berarti kita harus menjauhi akidah Asy'ariyah. Ketika beliau membantah Mu'tazilah, berarti kita harus menjauhi akidah Mu'tazilah. Jadi kita kembali lagi, ini syubhat orang musyrik, syubhat legal orang-orang yang melegalkan musyrik, syubhat yang paling besar. Kata Syekh, mereka akan berkata, ini syubhat mereka, kami tidak menyekutukan Allah. Bahkan kami bersaksi tidak ada yang bisa menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat dan bahaya kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kami juga bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, tidak bisa memberikan manfaat untuk diri beliau dan juga tidak bisa memberikan mudarat dari diri beliau. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga menolak mudarat. Apalagi Abdul Qadir Jailani atau selainnya. Termasuk siapa selainnya? Siapa? Al-Badawi yang paling terkenal nih, tokoh sufi. Apa lagi? Bahauddin Naqsyabandi dan semacamnya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa pula menolak mudarat dari dirinya, apalagi Abdul Qadir atau selainnya. Ini jadi artinya kami nggak meyakini Muhammad, para wali dan Nabi Muhammad dan para wali bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Kami tidak meyakini juga mereka bisa menciptakan dan bisa memberikan rezeki, enggak. Akan tapi lakin, kata Syekh, ini syubhat mereka ya, lakin ana mudnib, tapi aku ini orang pendosa.
banyak dosa. Wassalihuna lahum jahun indallah. Sedangkan orang-orang soleh tadi, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim. Karena itu aku meminta kepada Allah lewat mereka. Nah ini syubhat ini. Jelas apa? Ini syubhat paling besar. Karena banyak orang yang melegalkan syirik, terjatuh dalam syirik dengan alasan saya yakin kok wali ini nggak bisa menciptakan. Saya yakin Allah yang bisa menciptakan. Saya yakin wali ini tidak bisa memberikan mudarat. Allah yang bisa memberikan mudarat. Terus kenapa kamu minta-minta kepada dia? Ya karena saya ini orang banyak dosa. Wali ini orang yang bersih. Orang yang kotor nggak pantas langsung apa? Minta kepada Allah, nggak pantas. Terus bagaimana? Ya harus lewat perantara. Nah, disinilah mereka terjatuh dalam syirik. Ya tidak? Kayak gitu kan? Rata-rata orang terjatuh dalam syirik alasannya kami ini banyak dosa, sedangkan wali yang dikubur ini orang yang bersih dari dosa. Orang yang kotor nggak pantas minta langsung pada Allah. Jadi harus lewat perantara. Ini dalil mereka ya, syubhat mereka. Apa ada landasannya? Ya mereka pakai kias. Kiasnya apa? Kamu misalkan mau ketemu presiden, bisa nggak kamu bukan orang yang punya kedudukan di pemerintahan, orang biasa, tiba-tiba datang ke istana presiden lalu Pak Pas Pampres, saya mau ketemu presiden, bisa? Kan nggak bisa kan, kayak gitu kan? Kamu nggak bisa. Kalau kamu ketemu presiden, kamu harus lewat ajudannya. Dan sebelum ketemu pun harus bikin surat 1 bulan sebelumnya. Nanti kalau sudah ada surat, ada persetujuan, baru ketemu presiden. Nah begitu pula katanya. Kalau meminta kepada Allah, nggak bisa langsung, harus lewat perantara. Betul itu? Ya, kita katakan tidak. Jangan samakan Allah dengan raja, dengan presiden, dengan sultan, dengan perdana menteri. Kalau raja, presiden memang kalau kita mau ketemu nggak bisa langsung, kadang kan harus lewat orang terdekat ya kan, baru ketemu ya kan. Tapi kalau Allah nggak seperti itu. Allah nggak butuh perantara, Bapak ya, nggak butuh perantara. Kalau presiden, raja memang butuh perantara, karena kalau setiap rakyatnya dibebaskan datang, apa yang terjadi? Misalkan nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah presiden, nah bupati aja misalkan. Kami siap menerima pengaduan masyarakat 24 jam. Apa yang terjadi? Tok, Pak Bupati, saya mau ketemu. Ya udah keluar, masuk lagi. Oh, saya punya keluar gini ya, keluar, masuk lagi. Bisa-bisa 24 jam tidak tidur kan? Yang manusia kan lemah. Karena itu dibikin prosedur. Mungkin ada ajudannya, nanti diberi waktu. Kamu ketemu Bupati nanti jam segini. Dibatasi waktunya. Ya tidak? Karena apa? Kelemahan manusia kan, nggak sanggup menerima tamu sebanyak itu. Nah itu manusia. Adapun Allah, Tuhannya manusia, nggak butuh seperti itu. Allah sanggup menerima aduan hambanya sepanjang masa, 24 jam. Bahkan Allah di sepanjang masa ya dalam kesibukan. Artinya apa? Selalu ada pekerjaan selain itu, menciptakan, mengatur rezeki. Jadi nggak ada istilah nganggur Bapak ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu, setiap hari Allah dalam kesibukan. Artinya apa? Nggak kayak kita. Kalau kita nggak nganggur kan? Kalau enggak. Jadi Allah sanggup hambanya, seandainya seluruh hambanya dalam satu waktu di tanggal 27 Juli pukul 19.28 semuanya berdoa kepada Allah. Apakah Allah ada satu doa yang tidak didengar? Atau mendengar semuanya? Mendengar semuanya. Kalau semuanya berdoa, semuanya dengar. Ya. Dan kalau semuanya berdoa, lalu Allah mengabulkan semuanya, bisa nggak? Bisa. Ya. Beda dengan manusia. Manusia, nggak usah banyak orang. Bisa berapa orang? 5 orang. Ngomong bersamaan. Saya minta ini. Bisa kita dengar semua. Dan datang seorang ke Pak Bupati 5 orang. Pak Bupati saya mintanya, satu minta mobil, satu minta motor, satu minta tunjangan, satu minta BLT. Dalam satu waktu ngomong bersamaan, bisa mendengarnya. Bingung kan? Tadi kamu minta apa? Minta apa?
Nah, tapi kalau Allah tidak seperti itu. Allah sanggup mendengarkan semua permintaan hambanya dan sanggup mengabulkan semua permintaan tersebut. Nah ini, jadi orang musyrik, orang yang melegalkan kemusyrikan, mereka berkata, ini syubhat mereka, intinya gini, mereka ingin menyatakan bahwa perbuatan kami meminta syafaat, meminta tolong kepada wali-wali yang sudah mati, ini bukan syirik, maksudnya begitu. Kenapa? Kami meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur semesta. Kami masih meyakini hanya Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat, bukan wali-wali yang kami mintai pertolongan. Nah itu maksudnya Bapak. Jelas ya? Ini syubhat mereka. Artinya gini, syubhatnya mereka ingin menyatakan perbuatan kami bukan perbuatan syirik, karena kami masih meyakini Allah lah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Itu maksudnya. Ini syubhat mereka. Terus bagaimana cara menjawab syubhat ini? Sebenarnya gampang. Cuman Syekh menyebutkan ini syubhat paling besar karena banyak orang yang terjerumus dalam syirik gara-gara syubhat ini. Cuman cara jawabnya bagaimana? Syekh memberikan tips. Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawablah dengan apa yang sudah berlalu. Maksudnya apa? Dengan ayat-ayat dan hadis yang sudah berlalu disebutkan. Bukan Syekh nggak menyebutkan hadis, ayat sudah cukup Bapak ya untuk meruntuhkan syirik. Coba kalau saya perhatikan nggak ada, Syekh belum menyebutkan hadis bahkan. Iya, belum menyebutkan hadis, cuman ayat. Adapun hadis ketika menyinggung tentang perkataan Nabi ketika mengomentari firman Allah Ta'ala, adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang samar. Nah, Nabi setelah membacakan ayat ini, beliau menyatakan kalau ada orang yang suka mencari-cari ayat yang samar, maka waspadailah mereka, karena mereka orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Ini Syekh baru menyebutkan hadis saja, satu hadis Bapak ya. Tapi itu sudah cukup membantah orang-orang yang melegalkan syirik. Maka tadi kalau ada orang yang menyatakan perbuatan kami bukan perbuatan syirik, karena kami masih meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Nah, kalau ada yang menyatakan demikian, jawablah dengan ayat-ayat yang sudah berlalu. Ayat tentang apa? Ayat yang menyebutkan, ini Syekh menyatakan, wa huwa annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakat. Jawablah dengan ayat yang sudah berlalu, yaitu orang-orang yang diperangi Rasulullah, mereka juga meyakini apa yang kau sebutkan. Mereka meyakini apa yang kau sebutkan. Maksudnya apa? Apa yang kau sebutkan? Tadi mereka meyakini apa? Kami bersaksi Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Kami meyakini yang memberikan manfaat mudarat Allah, bukan Muhammad. Ini kan pengakuan mereka kan. Maka kata Syekh, orang yang diperangi Rasulullah juga meyakini apa yang kau sebutkan. Jelas apa ya? Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu mereka juga sama, meyakini itu seperti yang kau sebutkan. Wa muqirruna bi anna awthanahum la tudabbiru syai'an, dan mereka juga meyakini berhala-berhala mereka tidak mengatur perkara sedikit pun. Wa innama aradul jaha wasyafa'ah. Jadi mereka meyakini, orang-orang musyrik zaman dahulu mengakui bahwasanya Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Dan mereka juga meyakini berhala-berhala mereka tidak bisa menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Enggak. Terus kenapa mereka meminta beribadah pada berhala? Wa innama aradul jaha wasyafa'ah. Akan tetapi mereka beribadah kepada berhala karena menginginkan kedudukan dan syafaat. Ya, jadi kira-kira sama nggak dengan orang yang beribadah kepada kuburan wali? Ketika tegur, kenapa kamu melakukan syirik? Kata siapa syirik? Saya masih yakini Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, bukan penghuni kubur ini. Saya masih meyakini itu. Maka kita jawab, kalau kamu seperti itu, maka perbuatan kamu sama seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi. Mereka pun begitu juga. Mereka pun masih meyakini Allah lah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Terus kenapa mereka minta kepada berhala? Karena ingin syafaat. Nah ini Bapak maksudnya ya. Soal jelas ya. Jadi
jawaban terhadap syubhat mereka bahwa kami tidak melakukan syirik karena kami masih meyakini Allah lah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, dan bahwasanya Muhammad dan wali-wali tidak bisa melakukan semua itu. Maka jawabannya dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu yang diperangi oleh Nabi meyakini juga seperti yang engkau sebutkan, dan mereka juga meyakini berhala-berhala mereka tidak bisa melakukan apapun, menciptakan, menguasai atau enggak. Terus kenapa mereka beribadat pada berhala? Karena menginginkan syafaat dan kedudukan. Waqra alaihim ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddahahu. Bacalah kepada mereka apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Artinya sebutkan lagi ayat yang sudah disebutkan Syekh ini pada pertemuan sebelum-sebelumnya, yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu masih mengakui Allah lah pencipta, penguasa dan mengatur alam semesta. Terus kenapa mereka beribadah pada berhala? Kenapa mereka menyembelih binatang untuk berhala? Kenapa mereka berdoa kepada berhala, kepada orang soleh? Karena mereka menginginkan syafaat dari berhala tersebut. Jelas Bapak ya? Ini syubhat paling besar. Yang pertama. Yang kedua, syubhat yang kedua, ini saya sebutkan. Fa'in qal haula'il ayat nazalat fi man ya'budul asnam kaifa taj'aluna as-salihina mithlal asnam am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman. Kalau ia berkata ini siapa maksudnya? Orang yang bela musyrik, kemusyrikan nih. Kalau dia berkata ayat-ayat tadi turun tentang orang-orang yang beribadah kepada patung, maka bagaimana bisa kalian menjadikan orang-orang soleh seperti patung? Atau bagaimana bisa kalian jadikan para nabi seperti patung? Nah ini syubhat kedua nih. Jadi artinya gini, mereka ingin menyatakan kami tidak berbuat syirik ketika kami minta-minta kepada wali yang sudah mati, meminta kepada nabi, pertolongan kepada nabi. Ini bukan syirik karena ayat-ayat yang kamu sebutkan ini turun tentang orang yang beribadah pada patung, bukan kepada nabi, bukan kepada orang soleh. Jelas ya? Ini syubhat orang musyrik nih. Mohon konsentrasi Bapak ya. Ini mulai agak berat nih. Tapi insya Allah kalau kita pahami dengan baik, insya Allah ringan ini. Ini kalau yang tiga ini Bapak, ini kan saya menyebutkan syubhat yang besar. Ada tiga nih. Kalau tiga ini sudah kita pahami, yang di bawahnya lebih mudah lagi. Artinya saya ini ingin membantu kita meringkas Bapak. Maka ini yang pentingnya belajar dengan guru. Belajar tanpa guru akan susah. Memang nggak mutlak belajar, nggak kayak kaum sufi. Belajar dengan guru, siapa yang tidak belajar dengan guru maka gurunya adalah syaitan katanya. Setan katanya. Ini nggak bisa kita katakan gitu. Nggak mutlak. Tapi kalau kita katakan belajar tanpa guru, lebih sulit betul. Jelas Bapak ya. Tapi kalau belajar tanpa guru tersesat, pasti sesat. Atau gurunya adalah setan, enggak juga. Itu prinsip kaum sufi. Ahlus sunnah nggak menyatakan gitu. Belajar pada guru lebih memudahkan kita untuk memahami ilmu dibandingkan kita belajar sendiri. Jelas, karena seorang guru itu artinya gini, dia sudah membaca misalnya dalam permasalahan fikih, dia udah baca A sampai Z, dia pahami dari awal Z ini, pembahasan ini, misalkan pembahasan tentang contoh tentang jual beli lah, tentang riba tuh ada macam-macamnya. Nah, karena dia udah belajar, dia bisa meringkas pembahasan yang panjang jadi singkat, mudah dipahami. Kalau kita baca sendiri, butuh waktu bertahun-tahun. Tapi sang guru karena udah berdasarkan pengalaman dia membaca, bergulat dengan buku, dia bisa meringkas ilmu yang asalnya diraih dengan 10 tahun menjadi 1 tahun misalkan. Nah, Syekh begitu juga. Ini Syekh bisa menyimpulkan ini 3 syubhat besar, yang lainnya lebih mudah. Ini berdasarkan pengalaman beliau, dan ini berharga Bapak. Ini nggak bisa didapatkan dari selain Syekh bisa jadi. Karena kenapa? Syekh ini hidup di zaman di mana orang-orang yang melegalkan syirik merajalela di daerah Hejaz, Najd dan semacamnya. Jadi rata-rata beliau itu isi kitab beliau tentang tauhid, karena memang di zaman beliau penyimpangan terhadap tauhid sangat banyak.
Makanya kita dapati beliau jarang membahas tentang hadis, ya kan? Fikih, walaupun ada kitab fikih beliau ada, sirah ada, tapi beliau banyak bergulat dengan tauhid. Kenapa? Karena penyakit yang paling banyak tersebar di Jazirah Arab ketika itu masalah syirik. Makanya beliau fokus banget tentang syirik. Beda halnya dengan sebelum beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penyakit yang zaman beliau berapa istilahnya banyak lah. Ada masalah syirik, ada masalah fanatik mazhab, ada masalah banyak. Makanya bantahan beliau banyak terhadap berbagai sekte. Jelas apa ya? Tapi kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang paling banyak masalah tauhid uluhiyah terutama, masalah ibadah. Makanya fokus beliau bantahan terhadap itu. Orang yang menyimpang dalam masalah tauhid ibadah. Nah, di sini Syekh berdasarkan pengalaman beliau dakwah, dan beliau pengalaman dakwahnya puluhan tahun beliau. Dari kampungnya terusir sampai akhirnya di kampung orang malah berhasil. Nah, beliau merangkum hasil pengalaman beliau dalam satu buku. Makanya Bapak, ini kalau kita pahami sebenarnya, ini mudah meruntuhkan syubhat orang-orang musyrik. Ya. Mudah Bapak ya. Karena apa? Ini kan istilahnya hasil pengalaman beliau berdakwah diringkas dalam satu buku. Nah, ini tinggal kita pahami lalu kita praktekkan. Nah, ini Bapak ya. Jadi Syekh ini ingin memudahkan kita. Syubhat orang musyrik itu ada banyak. Yang paling besar 3. Kalau 3 ini sudah kita pahami, yang di bawahnya lebih mudah lagi. Maka kita pahami benar-benar yang 3 ini. Kalau yang di bawahnya lebih mudah. Ibaratnya kalau kita belajar, kalau kita sudah kuasa yang sulitnya, yang mudahnya lebih, yang di bawahnya lebih mudah gitu. Jelas ya? Ini habis. Ya udah cukup ya sampai sini ya Bapak ya. Jadi kita udah sampai syubhat kedua. Jadi orang-orang musyrik ini kalau disebutkan syubhat, nggak sebutkan jawabannya, yang nempel syubhatnya lagi. Ya udah nggak saya sebutin lah ya. Dan kita ya, intinya baru syubhat pertama aja lah. Karena kalau saya sebutkan syubhat kedua, nggak sebutkan jawabannya, nanti yang nempel lalu syubhatnya di kepala kita. Jadi yang sudah kita bahas, bantahan terhadap syubhat orang musyrik ada 2. Bantahan secara umum sama bantahan secara terperinci. Bantahan secara terperinci, Syekh menyebutkan ada 3 syubhat mereka yang paling besar. Yang pertama yaitu mereka menganggap perbuatan mereka bukan syirik dengan alasan mereka masih mengakui Allah lah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Lantas kenapa mereka beribadah pada wali, para nabi? Kata mereka bukan karena wali dan nabi bisa memberikan manfaat atau bahaya, tapi kami mengharapkan syubhat mereka. Nah, ini sudah dibantah. Nah, syubhat kedua nggak perlu saya sebutkan. Insyaallah pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.